Shalom shalom adik-adik. Ayo gimana kabarnya hari ini? Pasti baik dong, luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita sudah masuk bulan apa ya? Kemarin Januari, Februari, dan sekarang bulan Maret 2023. Bersama Kak Gloria. Nah, sekarang kakak mau mengajak kalian untuk siap-siap beribadah. Yuk coba di sekelilingnya, sudah siap semuanya? Tidak boleh makan? Minum juga nanti aja ya. Ajak semuanya untuk beribadah bersama-sama di IHarsi Kids Church Online. Tema bulan ini adalah Trust the Lord. Percaya kepada Tuhan. Jadi kira-kira gimana ya cara kita supaya percaya kepada Tuhan? Dan apa dampak dari rasa percaya kita kepada Tuhan? Tuhan Yesus saja ya. Yuk, coba yuk. Sebelum kita mulai nih, kakak mau ajak kalian semua berdiri. Kita stretching. Kanan ke kiri. Coba badannya di stretching. Dan boleh duduk kembali. Tema minggu ini adalah tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kisah dari Abraham memegang janji Tuhan. Menurut Alkitab, Abraham dijanjikan oleh Tuhan mempunyai banyak keturunan seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Mau tahu lebih banyak lagi kisah Abraham dan janji apa yang Tuhan berikan kepada Abraham? Makanya kalian duduk yang rapi. Ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh seperti kita beribadah di gereja. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau ajak kalian semua untuk berdoa. Kita untuk memulai ibadah hari ini. Yuk, sama-sama kita tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang Engkau berikan sepanjang minggu ini. Terima kasih karena kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami masih bisa dapat beribadah. Walau secara online, tapi kami yakin percaya bahwa kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom adik-adik, teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Salam jumpa dari kami bertiga dengan Kalisma, dengan Kak Amel, siapa? Nathan. Nathan. Hari ini kita akan ibadah online bersama Kakak Amel, Kakak Nathan. Sama-sama kita mau menyenangkan Tuhan, memuji Tuhan. Kita persiapkan hati kita ya. Sebelum ibadah, kita berdoa dulu adik-adik. Yuk kakak undang untuk bangkit berdiri, kita berdoa sama-sama ya. Tutup matanya, lipat tangannya, ikuti kakak berdoa. Ikuti ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Untuk hari ini, kami boleh berada dalam keadaan sehat. Tuhan, kami mau beribadah hari ini. Tuhan pimpin ya. Dari awal sampai akhirnya. Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Biarlah kami boleh ibadah dengan tertib, dengan baik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita nyanyi, kita mau yel-yel dulu ya Kak? Oh iya Kak. Oke, kakak mau tes nih, yel-yel tepuk sahabat itu masih inget kan Nathan? Masih ingat Kak? Masih inget ya, kan Nathan itu ya pimpin ya teman-temannya ya. Yo silakan. Tepuk sahabat Yesus. Itu Yesus. Halo Yesus. Dekat Yesus. Asik. Yeay, masih inget ternyata. Oke deh, yuk sekarang kita mau nyanyi, kita mau bersuka cita buat Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi apa kan Nathan? Yesus pokok. Yesus pokok. Ayo Kak. Tepuk tangan dulu ya sama-sama ya. Ayo tepuk tangan adik-adik. Goyangkan badannya yuk. Ayo kakak Nathan, goyang kakak. Yo, sama-sama ya.
semangat ya, lebih semangat yuk. Yesus pokok dan kita jarangnya. Kita jarangnya. Katakan tinggallah, gini ya. Tinggallah di dalamnya. Tangannya yuk. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Katakan Yesus. Yesus Cintaku, amin. Ku cinta. cintakan. Yesus. Yesus cinta semua. Katakan wow oh oh. Wow oh 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 oh. Yesus cintaku. Ku cintakan. Tinggallah. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, Tinggallah di dalamnya. oh oh, Tinggallah di dalamnya. pasti kau berbuah. Sekali lagi ya, dari awal ya, lebih semangat ya. Yo. Yesus Pokok amin. Dan kita kita dalamnya. katakan tinggallah. Tangannya gimana? Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Katakan Yesus. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Yesus. Yesus cinta semua. Katakan oh oh oh. Oh 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 oh. Yesus cintaku, Amin. Ku cinta kau. Tinggallah. tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Katakan tinggallah. Tinggallah di dalamnya. oh oh, Tinggallah di dalamnya. oh oh, Tinggallah di dalamnya. pasti kau berbuah. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Masih semangat adik-adik? Masih ya? Nathan masih semangat? Masih Kak. Karena apa semangat Kak? Semangat, Semangat Kak. dong. Yuk, sekarang kita mulai lagi ya. Tepuk sahabat Yesus. Itu Yesus. Halo. Halo Yesus. Lagi ya. Dekat Yesus. Tangannya sama-sama. Asik. Asik. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kakak undang kalian untuk duduk kembali ya. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus dan belajar firman Tuhan. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih. angkat tangannya. Hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku.
Kita berdoa, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih ya terima kasih ya buat kasih-Mu, buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, buat cinta-Mu yang selalu baru yang selalu baru buat kami. buat kami. Tuhan, Tuhan, kami sayang Engkau. kami sayang Engkau. Tuhan, Tuhan, kami cinta Engkau. kami cinta Engkau. Terima kasih ya. Terima kasih Engkau ya. selalu baik Engkau selalu baik di hidup kami. di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tiba Tuhan. saatnya Tiba saatnya kami mau belajar firman-Mu. firman-Mu. Berikan kami telinga yang baik yang baik untuk kami untuk kami mendengar dan melihat firman-Mu. firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Biar Tuhan. hari ini Biar hari Engkau ini disenangkan Engkau disenangkan atas pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi nih sama kakak. Kakak bersyukur kita semua masih diberkati Tuhan. Kita masih sehat, kita masih bisa ibadah. Walaupun dari beberapa kalian yang masih online dan mengikuti ibadah melalui tayangan YouTube ya. Nah di bulan ini kita masuk di bulan yang baru lagi. Kita sudah masuk di minggu pertama di bulan yang baru yaitu bulan Maret. Sudah lewatin berapa bulan nih? Januari, Februari, dan Maret. Kita masuk ke bulan ketiga di tahun 2023. Dan hari ini kakak juga semangat. Kakak mau menyampaikan satu tema yang baru di bulan yang baru. Dan kakak percaya adik-adik juga semangat. Kita semua mau siap belajar firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan di bulan Maret ini adalah Trust the Lord. Artinya apa? Percaya kepada Tuhan. Jadi kita mau belajar sepanjang bulan Maret ini dari minggu pertama, kedua, ketiga sampai minggu terakhir nanti kita mau belajar bagaimana caranya kita bisa percaya Tuhan dengan sepenuh hati kita. Percaya Tuhan tanpa ragu-ragu. Ya, tanpa mikir, tanpa harus khawatir, tanpa harus kita percaya setengah-setengah. Tapi percaya Tuhan penuh segenap hati kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita mau percaya Tuhan. Lalu gimana caranya kak? Nah sebelum kakak sama kakak-kakak yang lain nanti mengajarkan di minggu-minggu berikutnya, kakak mau ajarkan di minggu pertama dulu. Mulai minggu pertama kita akan belajar bagaimana caranya kita percaya kepada Tuhan. Oke? Kalau adik-adik sudah siap semua, kita mau mulai cerita yang pertama di bulan Maret ini. Duduk yang manis, perhatikan kakak, siapkan Alkitabnya, buku catatannya, kita akan belajar sama-sama. Oke, sebelum kakak masuk cerita, kakak mau tanya nih sama adik-adik yang ada di rumah dan siapapun yang hari ini menonton firman Tuhan hari ini. Siapa yang pernah berharap sesuatu? Pengen punya sesuatu yang baru, mungkin pengen punya sesuatu yang kamu mimpikan bertahun-tahun atau baru berapa hari kamu inginkan. Misalnya kamu pengen punya sepatu baru kak, aku pengen punya mainan baru kak, aku pengen punya tas sekolah yang baru kak, aku pengen punya teman baru kak, atau apapun keinginan kamu yang sudah kamu inginkan dalam waktu yang sangat lama sekali. Dan ada seseorang nih yang datang ke kamu, janjikan akan berikan apa yang kamu inginkan. Misalnya kamu ngomong sama kakak, kak aku tuh lagi pengen banget kak. Pengen apa? Aku pengen banget beli sepatu merek terbaru, terbaik, terbagus kak, dan termahal. Aku suka banget kak, karena itu kesukaan aku. Warnanya, teksturnya, desainnya, aku suka banget kak. Aku pengen banget, aku udah pengen ini dari sejak lama kak. Terus kakak bilang gini sama kamu, oke kakak janji, kakak akan kasih kamu apa yang kamu inginkan. Kamu senang gak? Senang pasti ya. Hore, aku dapatkan sesuatu yang aku inginkan. Dan kamu mulai menunggu pastinya. Betul ya? Kamu tunggu janji kakak. Oh kakak Jonas nih mau kasih aku sepatu yang aku inginkan nih. Akhirnya kamu tunggu 1 hari. Besok kok belum dikasih. Lalu hari berikutnya kok gak dikasih-kasih nih kak barangnya. Lalu sampai 1 minggu berlalu, 1 bulan berlalu, 1 tahun berlalu, sampai kamu mungkin lupa apa yang kamu inginkan ya. Dan kakak gak kasih-kasih kamu, tapi kakak sudah janji. Tapi kamu nunggunya terlalu lama. Sampai kamu yakin gak kakak ini mau kasih ke aku? Sebenarnya kakak ini mau kasih atau enggak nih?
Kok janji tapi nggak kasih-kasih? Nah adik-adik, kamu kalau nunggu seperti itu, kira-kira rasanya enak nggak? Ya, rasanya enak nggak? Nunggu pasti nggak enak. Kakak juga nggak enak. Kalau kakak dijanjikan sesuatu, mau dikasih sesuatu yang kakak sudah inginkan lama banget, sudah kakak pengen banget, itu rasanya udah excited, semangat untuk didapatkan, tapi malah nggak dapet. Lama kita harus tunggunya, sampai mungkin kita nggak percaya sama orang yang janji sama kita kan. Mungkin kamu juga nggak percaya sama kakak yang sudah janjikan kamu untuk kasih sesuatu itu ke kamu. Nah, pada akhirnya kita mungkin tanya-tanya, ini sebenarnya kakak ini mau kasih atau enggak? Aku udah gak percaya deh, aku udah tunggu lama banget nih, udah tunggu sampai bertahun-tahun, udah keburu sepatunya gak dijual lagi kak, udah keburu kaki aku tambah besar kak, gak muat lagi sepatunya gitu ya. Sampai akhirnya kita udahlah, gak usah deh, kayaknya gak bakal dikasih deh, udah gak percaya lagi deh, begitu ya mungkin ya. Nah secara manusiawi kakak juga mungkin seperti itu, kita mungkin kecewa, kita mungkin gak sabar, kita mungkin gak percaya lagi nih sama yang janji sama kita. Nah dari cerita ilustrasi tadi adik-adik, kakak mau ceritain juga, ternyata di Alkitab ada loh orang yang mengalami hal yang sama seperti itu. Dia pengen sesuatu, dia tunggu lama banget, dia tunggu dalam waktu yang sangat panjang. Bukan cuma 1 hari adik-adik, bukan cuma 2 hari, bukan cuma 1 minggu, tapi bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun loh ditulis di Alkitab. Nah kira-kira orang ini tunggu apa sih? Pengen apa sih? Nah ternyata orang ini pengen banget memiliki yang namanya anak. Nah adik-adik tahu gak siapa nama orang ini? Nama orang ini adalah Abraham. Abraham punya istri namanya Sarah. Dan Abraham dan Sarah, firman Tuhan mencatat terkenal, mereka kaya raya. Mereka memiliki segala yang mereka punya. Kekayaan mereka, harta benda mereka punya. Tapi mereka kekurangan satu hal yang paling penting dalam hidup mereka. Apa itu? Mereka gak punya anak. Mereka sangat-sangat menginginkan seorang anak yang lahir dari mereka. Sehingga suatu kali keinginannya Abraham ini didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata sama Abraham, Abraham, coba lihat ke atas langit pada malam hari. Kamu bisa hitung gak bintang-bintang itu? Lalu Abraham melihat, oh gak bisa Tuhan, terlalu banyak bintang-bintang di atas sana, aku gak bisa menghitungnya. Lalu Tuhan janjikan begini, nah kalau kamu gak bisa hitung jumlah yang ada di atas, bintang-bintang yang ada di langit, sebanyak itulah nanti keturunanmu, anak-anakmu yang akan lahir di muka bumi ini. Anak-anakmu akan jadi bangsa yang besar, diberkati Tuhan, keturunanmu akan menjadi keturunan yang banyak, kata Tuhan. Tapi Abraham mikir, aku kan belum punya anak Tuhan. Anak satu aja belum ada Tuhan. Aku sudah semakin tua. Tapi apakah Abraham komplain sama Tuhan? Enggak. Abraham percaya. Dia langsung pegang janji Tuhan. Dia percaya sama janjinya Tuhan dan dia aminkan, imankan dalam hatinya, Tuhan akan memberkati aku seorang anak. Tapi pada waktu itu adik-adik, Abraham harus tunggu. Adik-adik tahu gak berapa tahun Abraham harus menunggu sampai janji Tuhan digenapi, sampai Tuhan tepati janjinya tadi. Abraham harus tunggu 25 tahun. Sampai di usia Abraham ke 100, Abraham mulai dapat anak yang dijanjikan Tuhan. Jadi waktunya gak sebentar adik-adiknya, waktunya sangat lama. Sehingga Abraham harus tetap bersabar, harus tetap percaya, dan sampai janji Tuhan digenapi. Dan Abraham mendapatkan anak yang dijanjikan Tuhan. Lalu Ishak bertambah besar adik-adik. Anak yang dijanjikan Tuhan ini bertambah besar. Dan Abraham sangat-sangat mengasihi Ishak. Dia sangat cinta kepada Ishak. Dia sangat sayang sama Ishak karena anak yang diharapkan. Sama ya kayak kita ya, kalau kita punya barang yang kita inginkan, lalu kita dapatkan, pasti kita jaga, kita sayangi, kita pelihara dengan baik. Sama Abraham juga seperti itu. Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu adik-adik. Apa yang terjadi? Ketika Abraham tertidur di tengah malam, Tuhan memberikan mimpi kepada Abraham. Tuhan memberikan perintah kepada Abraham. Perintahnya apa? Perintahnya gini adik-adik, Abraham, bawalah anakmu yang engkau kasihi itu, bawa dia ke atas gunung, persembahkanlah dia untukku, kata Tuhan. Maksudnya gimana kak? Maksudnya Abraham harus mengorbankan Ishak di atas kayu yang dibakar, yang disembelih dan persembahkan kepada Tuhan. Lalu Abraham kaget gak? Mungkin kaget. Hah?
yang benar Tuhan. Ini kan anak satu-satunya dari Tuhan. Tuhan udah kasih ini, aku sudah tunggu lama, aku sudah sabar, aku sudah dapatkan Ishak, aku sangat mengasihi Ishak. Sekarang Tuhan minta lagi. Nah coba adik-adik pikirkan, kalau kakak udah kasih kamu barang yang kamu suka, kamu udah seneng, lalu kamu udah dapatkan itu, kamu jaga baik-baik, kakak minta lagi. Bagaimana perasaan kamu? Pasti sedih kan? Mungkin kamu kecewa juga sama kakak. Nah Abraham tidak melakukan itu. Dia dengarkan apa yang Tuhan perintahkan, lalu dia bangunkan Ishak. Pagi-pagi sekali dia ajak Ishak pergi naik ke atas gunung. Lalu Ishak dan Abraham pergi mendaki ke atas gunung, membawa semua kebutuhan yang mereka perlukan, kayu-kayu, semua apa yang dibutuhkan dibawa ke atas. Sampai di atas Ishak tanya, "Bapak, mana domba yang harus kita sembelih, yang kita mau persembahkan ke Tuhan?" Tapi Abraham bilang ini ke Ishak, tidak ada domba, tapi Ishak yang akan jadi korban. Lalu Abraham mulai mengikat tangan Ishak, diikat keras-keras, kuat-kuat, dan diletakkan di atas mezbah. Dan ketika Abraham siap untuk menyembelih Ishak dengan pisaunya yang tajam, tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Abraham, "Stop Abraham, berhenti. Jangan korbankan anakmu Ishak itu. Tapi saat ini aku sudah menyediakan korban sebagai ganti untuk anakmu." Dan ketika Abraham melihat ke daerah di mana mereka berada, di situ ada seekor domba yang terjepit di semak-semak, yang akhirnya dijadikan Abraham sebagai korban untuk Tuhan. Jadi Ishaknya nggak jadi disembelih, Ishaknya nggak jadi dikorbankan ke Tuhan, tidak jadi dipersembahkan lagi ke Tuhan. Tuhan menguji kepercayaan Abraham. Nah adik-adik, kita belajar apa sih dari ceritanya Abraham? Kakak mau kasih tahu begini, kalau kamu dengar firman, artinya kamu dengar perkataan Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada yang namanya janji Tuhan, ada yang namanya kasih setia dan pengharapan Tuhan. Lalu ketika kamu dengar, kamu mau percaya atau tidak? Ya, kadangkala kita seperti Abraham nih, kita harus tunggu waktunya lama. Tuhan kan janji mau kasih aku berkat, hikmat, kepintaran, keinginan yang aku mau terima, kebutuhan, keinginan yang aku sudah lama tunggu-tunggu. Aku mau percaya Tuhan, tapi waktunya Tuhan kita gak pernah tahu. Mungkin kita harus tunggu 1 hari, 2 hari, bahkan bertahun-tahun adik-adik. Tapi pertanyaannya gini, kamu masih mau percaya sama janjinya Tuhan gak? Walaupun kamu harus tunggu lama, walaupun kamu harus tunggu dalam waktu yang tidak sebentar, kamu harus bersabar, kamu harus tetap percaya seperti Abraham sampai janji Tuhan digenapi. Dan kadang Tuhan juga mau uji kita nih. Tuhan ambil lagi apa yang kita punya. Apakah kita masih mau tetap percaya sama Tuhan? Apakah kita masih mau percaya bahwa Tuhan itu mampu menyediakan buat kita? Tuhan tetap baik. Nah, pelajaran hari ini seperti Bapak Abraham. Walaupun pertama Bapak Abraham harus menunggu, ya, Bapak Abraham sudah terima janji Tuhan, tapi dia harus menunggu, harus bersabar, dan tetap setia percaya kepada Tuhan, dan sampai Tuhan genapi. Nah, kita belajar dari Abraham. Yang pertama apa adik-adik tadi? Kita harus setia menunggu janji Tuhan, sabar, dan tetap percaya janji Tuhan sampai Tuhan genapi apa yang kamu inginkan. Bukan cuma berkat uangnya adik-adik, bukan cuma berkat makanan dan lain-lain. Apapun itu yang Tuhan janjikan kepada kamu. Kak, aku berdoa kak, aku nanti mau lulus sekolah dengan nilai yang terbaik. Walaupun bukan sekarang atau besok ya, beberapa tahun lagi, beberapa bulan lagi, tapi kamu percaya Tuhan pasti sediakan yang terbaik buat kamu. Tapi jangan lupa tugas tanggung jawab kamu, belajar, ya, berdoa setiap hari, dan percaya andalkan Tuhan Yesus. Nah, kakak mau kasih tahu adik-adik, mulai hari ini, di bulan ini kita mau belajar bahwa kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Walaupun kita harus melalui waktu yang panjang, kita harus menunggu dalam waktu yang lama, tapi kita mau tetap percaya kasih Tuhan, janji Tuhan itu tidak pernah berakhir. Tuhan tetap setia mengasihi kita, Tuhan tetap setia menepati janjinya untuk kakak, untuk kamu semua yang ada di rumah saat ini. Oke? Nah, cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kakak minta kita menghafalkan ayat hafalan ya. Ayat hafalan yang akan ditayangkan di layar kamu, dan kamu harus menghafalkan supaya kamu tetap ingat janji Tuhan dan kamu berpegang percaya teguh kepada janjinya Tuhan Yesus. Terima kasih semuanya. Kakak berdoa kita tetap sehat dalam pelindungan Tuhan, dan kakak berdoa juga supaya kamu tetap setia mengasihi Tuhan, setia baca Alkitab,
setiap baca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan setiap hari, dan jadi saksinya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Oke adik-adik, sebelum kita selesai ibadah, kakak mau ajak kita semua bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu, kita berdoa dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami bisa beribadah. Dan biar semua pujian, penyembahan, doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan berkenan kepada Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Sekarang kami mau selesai Tuhan. Sebelum kami selesai, sebelum kami tutup ibadah kami mau terima berkat yang baru dari Tuhan Yesus. Kiranya berkat, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, kepintaran, hikmat, kekuatan daripada Tuhan diberkati kepada setiap kami, anak-anak, orang tua, semua keluarga yang setia melihat tayangan online ibadah ini Tuhan. Dan biar kami semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Langkah kami kemanapun kami pergi, kami disertai Tuhan. Kami dijaga Tuhan, kami dilindungi Tuhan. Dan setiap adik-adik yang sekolah, yang belajar, diberkati mereka dalam pendidikan mereka. Mereka menjadi kepala bukan ekor, mereka akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apa saja yang mereka perbuat yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat mereka selalu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.